Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ba'd. Al-hijabu syi'arul Islam. Ana min Madura. Al-hijab syi'arul Islam. Al-hijab syi'arul Islam. Oh kok gini. Aduh. Al-hijabu syi'arul Islam. Loh kok gini. Bentar ya. Qala al-musannifu rahimahullah, al-hijabu syi'arul Islam. Hijab itu adalah lambang dalam Islam. Syiarnya Islam apabila perempuan itu berhijab, menutupi auratnya. Wal hijabu lil mar'atil muslimah syiarul Islam. Jadi hijab bagi perempuan muslimah itu adalah syiar Islam. Wa libasut taqwa, dan pakaian ketakwaan. Wa siyajul ijlali wal ihtiram, dan itu merupakan pagar keagungan dan kehormatan seorang perempuan muslimah. Jadi perempuan muslimah itu alangkah baiknya pakai hijab, dan itu adalah pagar kehormatan kalian. Wa burhanul haya'i wal ihtiram, dan hijab ini adalah dalil bahwasanya perempuan ini mempunyai rasa malu karena Allah, mempunyai kehormatan yang sangat tinggi. Al-hijabu syar'i yahfadun nisa'a minal adza. Hijab syar'i itu akan melindungi perempuan dari bahaya. Al-hijabu syar'i yasunu fityanana. Al-hijabu syar'i yasunu fityanana min anzari dhi'abil basariyah al-mas'urati allati la hamma laha illa istiyadul ghafilatil mu'minat. Hijab syar'i itu akan melindungi anak-anak perempuan kita dari pandangan serigala manusia, yang mana tujuan mereka tidak lain tidak bukan kecuali ingin memburu perempuan-perempuan yang lalai, perempuan-perempuan mukminah yang sama sekali tidak mempunyai kesungguhan dalam menutupi auratnya. Wa nadhara ilaihinna nadhara ira'in wa muhatarah. Dan hijab syar'i itu akan melindungi anak perempuan kita dari pandangan yang membuat orang lain tergoda, pandangan yang penuh dengan penipuan. Au mughazalatin fasidatin tajurru 'aran wa tulbisu khizyan wa turiku karamatan. Hijab syar'i akan melindungi anak-anak kita, anak-anak perempuan kita dari rayuan yang hancur, rayuan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan melindungi anak perempuan kita dari kehinaan, kerendahan, dan runtuhnya kehormatan seorang perempuan. Allah. Al-hijabu syar'i yaj'alu akhwatina al-mu'minati fi hishmati wal waqari 'inda khurujihinna liqada'i ba'di hajatihin. Hijab syar'i itu akan menjadikan akan menjadikan perempuan-perempuan mukminah muslimah itu dengan penuh kehormatan dan ketenangan. Dia punya rasa malu karena Allah ketika mereka keluar dari rumah mereka untuk mencari kebutuhan mereka. Wasufur, apabila sebaliknya perempuan tidak menggunakan hijab, tidak menutup auratnya, terbuka begitu saja, akibatuhu waqimatun, maka akibat yang dia dapat adalah akibat yang sangat membahayakan. Wa alamuhu jasimah, kepedihannya itu sangatlah besar. Wa akhtaruhu azimah, bahayanya sangat juga besar. Wa makhazihi kathirah, dan akan mendapatkan aib yang cukup banyak sekali. Wa masawihi ma'lumah, keburukannya itu sudah kita ketahui. Wa taqlidun a'ma lil kuffari wal gharbiyyin, perempuan yang tidak pakai hijab itu semuanya taklid buta terhadap orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang yang tidak beragama, mengikuti orang-orang barat. Wa tasdiqun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian ini akan mengikuti cara orang-orang terdahulu dari kalian. Shibron shibron, satu jengkal demi satu jengkal. Zira'an bi zira', satu hasta demi satu hasta. Hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Sehingga mereka walaupun masuk ke lubangnya biawak, kalian akan ikuti. Ini kata Nabi SAW. Rawahul Bukhari. Nah, sekarang terbukti sudah banyak sekali orang-orang, terutama saudara-saudara kita, muslimah kita, itu yang sudah banyak mengikuti orang-orang yang ada di sana. Mengikuti orang-orang yang tidak beragama, tidak menutupi aurat. La ilaha illallah. Innal Islam alladhi harrama as-sufur. Islamlah yang mengharamkan keterbukaan, mengharamkan perempuan membuka auratnya. Wa faradal hijab hina ma jaa bi ta'alimihi as-samha wa muthulihi al-ulya. Dan syariat Islam mewajibkan perempuan untuk menggunakan hijab demi kehormatan dia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perempuan membuka auratnya. Dan itu diajarkan oleh Islam. Innama jaa bidinil ilmi wassalam. Islam itu datang dengan membawa keselamatan, terutama bagi perempuan, di mana Islamlah yang mengangkat perempuan. Wa da'watul haqqi wa taharruri min amalil jahiliyah. Islam itu mengajak kepada kebaikan, terbebas dari tindakan orang-orang jahiliyah. Wa min quyudil hawa wa taqlidil a'ma. Islam mengajarkan agar kita itu terbebas dari hawa nafsu dan taklid buta pada orang-orang kafir. Walintilaq nahwal muthulil ulya al-banna'ah. Dan kita itu diajarkan oleh Islam untuk tetap bergerak demi untuk menuju sifat-sifat yang mulia. Wa takwinil mujtama'i salihil mufidil muassasi ala taqwallahi ta'ala al-azim. Kita itu diajarkan oleh Islam untuk membentuk komunitas yang baik, yang bisa bermanfaat, berifadah pada orang lain, di mana itu semua dipondasikan dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Adabul Islam. Wa fi sabili ta'sis hadzal mujtama' wa bina'a sarhi hadhihi al-ummah at-tahirah al-'afifah asy-syarifah. Dalam membentuk komunitas yang soleh, membentuk umat yang soleh, yang suci, yang terhormat dan yang mulia. Faradallahu subhanahu wa ta'ala al-hijab fi sanatil khamisah. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan perempuan untuk menggunakan hijab pada tahun berapa ini? Al-khamisah, tahun ke-5 Hijriah. Fi jumlati ayatin Qur'aniyah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kewajiban hijab ini di ayat-ayat Al-Quran. Wahiyya sharihatud dilalati ala luzumil hijab. Dan ayat yang akan dibacakan ini sangatlah jelas akan kewajiban hijab. Wa man'ir rajul minan nadhari lil mar'atil ajnabiyyah. Dan melarang laki-laki untuk melihat atau memandang perempuan yang bukan mahramnya. Wa man'il mar'ati aidan minan nadhari lirrajulil ajnabi. Dan juga syariat Islam mencegah perempuan untuk memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, katakan pada istri-istrimu, wa banatik, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan mukminah, yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk mengulurkan hijab atau jilbab mereka demi menutup aurat mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, itu lebih mempermudah mereka itu dikenal, sehingga fala yu'dzain, mereka tidak diganggu. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Wa yaqulu Allah taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qul lil mu'minat, katakan pada perempuan-perempuan mukminah, yaghdudna min absarihinna, untuk menahan pandangan mereka. Ini dalil menunjukkan bahwasanya perempuan dilarang memandang laki-laki yang bukan mahram, begitu juga sebaliknya.
Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, katakan pada perempuan-perempuan muslimah untuk menahan pandangan mereka, jangan jelalatan. Wa yahfadna furujahun, menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahun, tidak boleh juga perempuan itu menampakkan perhiasannya. Nah, apa yang sekarang terjadi? Kira-kira apa sekarang yang terjadi? Banyak sekali perempuan menampakkan perhiasannya. Di antara perhiasan adalah ketika perempuan ini berdandan. La ilaha illallah. Illa ma zahara minha, kecuali kalau yang biasanya tampak seperti telapak tangan, maka tidak apa-apa. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ini dalil yang menunjukkan perempuan itu wajib menggunakan hijab, wajib menggunakan penutup kepala. Dan adalah perempuan itu menutupi dada mereka juga dengan menggunakan kerudung mereka. Wala yubdina zinatahun, tidak boleh perempuan itu menampakkan perhiasannya, illa, kecuali. Artinya boleh perempuan menampakkan perhiasannya illa li bu'ulatihin, boleh ditampakkan pada suami-suami mereka, ya bolehlah. Au abaihinna, boleh ditampakkan, kecuali pada suami mereka, pada ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah mertua mereka. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak tiri mereka. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka. Au bani ikhwanihinna, atau keponakan-keponakan mereka. Au bani akhwatihinna, atau keponakan mereka dari saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau perempuan-perempuan muslimah yang lain. Au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak mereka. Au tabi'ina, atau orang-orang yang ikut ghairi ulil irbah, yang tidak kenal dengan perempuan. Minar rijali, maksudnya orang-orang yang tidak paham aurat perempuan gitu, kayak anak kecil. Minar rijal, dari anak-anak laki-laki. Awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak kecil yang masih tidak paham tentang aurat perempuan, ya, masih tidak balik, ya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ini juga jangan pernah perempuan ini memukulkan kakinya. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kadang tuh perempuan menggunakan gelang kaki. Jadi ketika jalan di depan laki-laki itu agak dipukulkan agar terdengar suara indah dari gelang kaki yang ada di kakinya. Atubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala agar kalian nanti itu termasuk orang-orang yang beruntung. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa bihadhil ayatil karimah, dan dengan ayat ini nazalat, ayat ini turun, zaharal farqul kabir bainal mar'atil muslimah wa bainal mar'atil jahiliyah. Nah, dengan turunnya ayat tadi ini, maka terjadilah perbedaan yang drastis antara perempuan muslimah dan perempuan jahiliyah. Di mana perempuan jahiliyah ini senang dengan main buka-bukaan, tidak menutupi aurat. Nah, ketika ayat ini turun, maka perempuan muslimah ini terjaga kehormatan. Insya Allah. Jadi Islam ini mengajarkan kita bukan memberikan kita beban, tapi untuk menjaga kehormatan kita. Wa khurujun nisa li musyarakati rijal fi ba'dil ghazawat qabla sanatil khamisah. Dan juga perempuan ketika keluar untuk mendampingi laki-laki dalam sebagian peperangan sebelum tahun ke-5 Hijriah. Qil innahu mansukh bima ba'dahu, dikatakan bahwasanya ayat tersebut itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya, liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian semua wahai para perempuan ini menetap di rumah-rumah kalian dan jangan berhias seperti halnya tabarrujul jahiliyah. Ini dikatakan bahwasanya al jahiliyatul ula ini ketika
keluar rumah mereka jalan di depan laki-laki gitu ya, demi mencuri perhatian mereka lah gitu. Ini berjahiliyah dan Islam tidak mengajarkan itu. Ketika Islam datang dihapus itu semua. Masya Allah. Jadi bisa didengarkan nih bagi perempuan, bagi para istri ya. Jadi syariat Islam mewajibkan kalian itu berhijab, menggunakan kerudung menutupi aurat. Itu bukan mempersulit untuk kalian, tapi Islam itu ingin menjaga kehormatan kalian. Wa 'alal qawli bi'adabi thubuti at-tasrib an-nasakh fa inna fi ibahati khurujil mar'a ila al-jihad nadharan wa bahsa. Jadi kalau misalkan tidak dinasakh ayat yang memperbolehkan perempuan ini keluar berjihad, maka di situ butuh penelitian lebih lanjut. Wa huwa in kana jaizan ma'a tamamil adab. Jadi kalau walaupun bisa dikatakan boleh, tapi itu dengan menggunakan akhlak ketika keluar rumah. Wa tawaffuru asy-syurut asy-syar'iyyah al-matlubah minal mar'ati 'inda khurujiha. Dan juga harus syarat-syarat syariah yang menuntut perempuan ketika keluar rumah itu harus dipenuhi semuanya. Illa annahu jaa fil hadits sahih ma yufidu anna al-afdal wal aula 'adamul khuruj. Tapi juga ada keterangan hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya al-afdal bagi perempuan itu tidak keluar rumah. Walaupun bisa dikatakan boleh keluar rumah, tapi harus dengan adab, dengan akhlak. Ya, tidak buka aurat, tidak takasyuf, tidak sufur dan semacamnya. Tidak tabarruj. Faqad qala Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Istadzantun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad." Buktinya ini, Sayyidah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Faqal, "Jihadukunnal hajj." Kata Nabi, jihad kalian perempuan ini adalah haji, bukan berperang. Rawahul Bukhari. Ini untuk diartikan perkata ini agak sulit untuk saya sendiri karena saya mengejar juga waktu. Wa anha aydan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya berusaha. Wa anha diartikan juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu nisa'uhu 'anil jihad. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Nabi akan jihad. Gimana tuh jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ni'mal jihadul hajj. Ya, ni'mal jihad al hajj. Haji itu adalah sebaik-baiknya jihad. Ini untuk perempuan. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa anha, dan juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah aidan annaha qalat, bahwasanya beliau pernah berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala naghzu wa nujahidu ma'akum, apakah kita tidak pergi berjihad bersama kalian? Masya Allah. Jadi istri Nabi ingin jihad juga. Fakal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada mereka, lakin ahsanul jihad wa ajmalul hajj. Akan tetapi kata Nabi, sebaik-baik jihad dan paling indahnya jihad adalah haji. Ai hajjun mabrur, haji yang mabrur. Qalat Aisyah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya perempuan itu adalah jihadnya perempuan adalah haji. Sayyidah Aisyah berkata, fala ada'ul hajj ba'da in sami'tu hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Maka ketika saya mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah meninggalkan haji. Setelah saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال. Artinya jihad fi sabilillah ini tidak wajib bagi kalian para perempuan, seperti halnya jihad itu wajib pada laki-laki. Ya, tidak wajib kalian perempuan berjihad, cukup kalian taat pada suami itu sudah jihad. Itu kan pernah ada perempuan datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin jihad.
zakarat malir rajul min jihad, bahwasanya Nabi, laki-laki itu ketika jihad mendapatkan pahala ini, pahala itu, banyak sekali yang mereka dapatkan. Mereka itu bisa menyaksikan jamaah, mereka bisa sholat Jum'ah, dan kita ini gimana? Katakan oleh Nabi, asmi'i, bahwasanya cukup seorang istri itu bertaat pada suami. Itulah jihad kalian. Ketika kalian itu perempuan, para istri taat pada suami kalian, maka pahala yang kalian dapatkan adalah sama seperti pahala jihad fisabilillah. Walam yurid bidzalika tahrimahu alaihin. Tapi dari sabda Nabi tadi bukan mengharamkan jihad pada perempuan. Faqad sabata fi hadits Ummi Athiyyah annahunna kunna yakhrujna fayudawina al-jarha. Karena di hadis lain, di hadis Ummu Athiyyah dijelaskan bahwasanya perempuan-perempuan di masa Nabi itu kadang ada yang juga ikut berjihad, tapi mereka itu tidak berperang, hanya mengobati orang-orang yang terluka di saat peperangan. Wa fahimat Aisyah radhiyallahu taala anha wa man wafaqaha min hadha at-targhib fil haji ibahatu takririhi lahunna kama ubiha lirijal takrirul jihad. Dan Sayyidah Aisyah pun paham dari apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan haji pada perempuan. Akan bolehnya haji itu diulang-ulang, sama seperti takrul jihad. Jihad itu diulang-ulang, persis seperti jihad itu diulang-ulang oleh para kaum laki-laki, maka juga perempuan itu bisa mengulang-ulang haji. Masya Allah. Ini sudah ya.